bersama AHA. Saya ingin cerita terkait mindset ini. Karena sangat penting mindset. Apapun desain gaya dan macam-macam pola dalam membangun atau bergaul, pengaruhnya di mindset. Kalau ingin bicara keberhasilan, mindset itu ya dimiliki dari individu seseorang, bahkan kelompok. Ini karena pola pikir, mindset pola pikir. Jadi ada hal yang menarik di sini. Kita sering kalau ingin contoh kecil, orang pengen punya kemapanan atau punya keberhasilan dalam usaha atau mau memulai usaha. Saya ambil yang mau memulai usaha. Kalau ditanya ketemu kawan atau sahabat, "Hai bro, ayo kita kerja," apa yang dijawab? Kerja apa? Kemudian kalau sudah sepakat kerja A atau B, pasti ditanya, nunggu modal. Apa modalnya? Nah, ini macam-macam orang berpikir. Tapi rata-rata modal kok bilangnya rupiah ya. Padahal kalau menurut saya, sudah punya rupiah kenapa kita harus kerja? Apa ndak enak duduk manis begini menghadap kamera, isap rokok dan juga secangkir kopi ini? Jadi saya rasa itu pola pikir atau mindset yang kurang benar. Saya tidak ngomong salah, kurang benar. Yang benar itu seperti ini menurut saya. Menurut saya ini, kalau menganggap salah tidak apa-apa dan itu sah-sah saja, kita kan diskusi. Mindset menurut saya kalau bicara mau diajak kerja ya kita koreksi, tentu kita tidak berpikir rupiah, justru karena kita ingin memperbanyak rupiah atau supaya kita punya rupiah. Jadi saya tidak punya modal, saya tidak punya uang, tanda kutip ini modal ini uang. Saya tidak punya uang sehingga saya harus bekerja karena saya punya kaki, punya tangan ataupun punya lisan. Dan itu bisa menjadi sebuah aktivitas, dan aktivitas itu adalah pekerjaan. Ketika saya sudah bekerja, untuk uang saya rasa tidak sulit. Kalau kita kerjanya istiqomah, sungguh-sungguh, kan banyak ini mata kawan dan mata tetangga, bahkan mata orang yang kita cinta pun melihat, oh itu rajin kerjanya. Tentu persoalan uang itu mudah. Orang mungkin uang bukan kita punya uang sendiri, tapi uangnya teman, uangnya sahabat, uangnya kerabat, bisa dititipkan untuk kita, agar kita bisa lanjut dan kembangkan pekerjaan kita. Nah, ini contoh kecil mindset. Dan kemudian kalau untuk bicara mindset terkait dengan organisasi atau apapun, ini ceritanya kan kita mau membesarkan organisasi atau kita numpang hidup di organisasi, ini juga dari mindset dan itu pengaruhnya sangat besar. Nah, kita perluas lagi nih cerita mindset kepada pemimpin karena yang punya kebijakan, kepada penguasa karena punya kekuasaan. Jadi contoh kecil ini, kita yang di desa, hubungan desa, pemerintahan desa dan negara, contoh ini. Indonesia masa depan desa, kalimat saya ulangi, Indonesia masa depan desa. Itu sangat berbeda dengan desa masa depan Indonesia. Sangat berbeda bukan? Serupa tapi tidak sama. Kalau mindset kita berpatokan kepada Indonesia masa depan desa, jadi kalian tidak usah mikir macam-macam, tunggu saja nanti yang namanya bantuan BLT atau bantuan dari pemerintah daerah atau bantuan dari tetangga. Kalau negara terlalu lama kan biasa kan 4A62 ini negara kita. Jadi ya. Terus kemudian kalau dibalik desa masa depan Indonesia. Nah ini saya senang karena sama dengan saya pikirannya. Tidak perlu nunggu dapat sumbangan, tidak perlu dapat perhatian dari pemerintah maupun tetangga, tapi ayo kerja membangun desa. Ayo kita kembangkan dan kita majukan potensi yang ada di desa. Untuk apa? Agar desa kita maju, agar punya kekuatan ekonomi mandiri. Dan ketika maju dan kuat ekonomi mandiri, ini seperti halnya goa yang gelap gulita dan di situ ada lubang sinar yang amat sangat dirindukan dari kegelapan itu. Jadi kalau desa-desa itu sudah punya sinar, punya cahaya, semua desa juga ikut-ikutan begitu dan punya cahaya semua. Betapa indahnya itu cahaya-cahaya yang meluas. Ada hampir bisa dikatakan 80.000 desa di Indonesia. Kalau demikian saya rasa penguasa-penguasa pejabat itu tidak akan tersesat melihat desa-desa itu karena sudah terang cahaya-cahaya itu. Sederhananya, kalau mindset desa masa depan Indonesia berarti jika desa itu maju, maka negara kita akan maju. Jika desa itu berkembang dan mandiri, maka desa kita akan berkembang dan mandiri. Jadi itu terkait dengan mindset dan pola pikir dan sangat berpengaruh dengan apa tindakan dan juga perilaku kita ke depan dari mindset kita.
Ya ini sahabat, saudara, lebih-lebih yang di desa, yang takdirnya sama dengan saya, dilahirkan di desa. Banggalah menjadi orang desa. Dan kalian harus tetap, kita harus tetap benar-benar, ayo dibangun desa kita. Syukur-syukur nanti kalau jadi pemimpin, mindset itu penting. Sekali lagi, pemimpin itu yang penting adalah mindsetnya. Anda mau jadi penguasa atau Anda betul-betul ingin mengabdi kepada kekuasaan Anda. Jadi ini mindset. Kalau ingin penguasa saja ya, setelah menjadi menang Anda sudah penguasa, terus apa tindakan Anda? Itu. Jadi harus dipahami. Kalau menjadi pemimpin, mindsetnya tidak benar-benar tidak benar-benar paham keadaan yang ada di desa, paham keadaan kultur budaya negara, saya tidak yakin perubahan negara ini juga akan bisa cepat pesat, itu tidak yakin. Dan saya rasa untuk pemimpin-pemimpin negeri kita, saya berharap jangan pernah frustasi karena pandemi ini, jangan pernah budayakan copy paste dalam kebijakan. Jadi terkait dengan untuk mindset panutan, sebagai panutan sederhananya adalah kita harus berani memulai inovasi. Bicara inovasi itu harus agak keluar dari aturan. Karena apa? Kalau kita ikuti aturan-aturan, maka tidak akan pernah lahir yang namanya inovasi. Berarti apa yang Anda lakukan itu sama dengan kita cuma mengikuti komando atau copy paste saja. Berarti Anda bukan pemimpin, Anda itu prajurit. Disuruh ke utara, ke atas, itu namanya pemimpin yang pasrah. Dan perlu mindset seorang pemimpin adalah berinovasi. Inovasi itu harus berani keluar dari jalur. Caranya bagaimana? Silakan Anda berbuat, yang penting tujuannya memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, kepada rakyat. Jangan coba-coba Anda berpikir memanfaatkan rakyat. Gitu. Jadi kalau menjadi pemimpin Anda tidak berani berinovasi, berarti Anda tidak layak disebut pemimpin. Baru di fase pemimpi. Dan itu sah-sah saja, tidak usah nunggu dilantik. Kalau cuma pemimpi kayak saya ini ya memang ahli mimpi juga. Jadi ya harapan saya nanti suatu saat kalau ada kesempatan jadi pemimpin, saya akan berinovasi. Inovasi untuk negeri saya bangga menjadi orang desa, dan saya bersyukur dikasih kesempatan menjadi pemimpin baik di desa maupun negara. Syukur-syukur didoakan sama teman-teman semua. Jadi pemimpin harus berani berinovasi. Dan inovasi itu mudah, tidak susah. Yang penting punya kemauan dan rela berkorban untuk masyarakat, mau memberikan ruang dan juga waktunya benar-benar bagaimana menata daerah ataupun negara yang dipimpinnya. Saya rasa itu kalau bicara mindset pemimpin dan pentingnya mindset, pola pikir pemimpin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti semua. Tetap kita akan belajar bareng kalau ketemu bersama AHA. Dan nanti akan ada, saya ceritakan yang lain-lain, tidak hanya terkait dengan mindset, tapi yang jelas mindset itu penting. Baik Anda sebagai masyarakat, Anda jadi pemimpin, mindset itu penting dan perlu dipahami. Apa itu mindset? Bagaimana kita mengolah pikir kita, bagaimana kita memiliki pola dalam berpikir, dan itu sangat berpengaruh dengan nasib kita ke depan. Terima kasih.